Kamera pengawas saat sebuah sedan melaju kencang dan menabrak sejumlah motor yang terparkir di kawasan kuliner Jalan Lengkong Kecil, Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam. Laju mobil baru terhenti setelah menabrak motor dan gerobak makanan. Pengunjung yang emosi langsung merusak dan berusaha menghakimi pengendara yang dianggap membahayakan keselamatan umum. Akibat dihakimi massa, mobil rusak parah. Seluruh kaca mobil hancur dan sejumlah bagian ringsek. Amukan massa baru terhenti setelah mengetahui pengendara adalah seorang lansia. Pengendara langsung dievakuasi ke tempat yang aman karena terguncang dan sempat menjadi korban main hakim sendiri. Kejadian ini pun viral di media sosial. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Lengkong, Bandung, Jawa Barat. Warga Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten, rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Dalam operasi pasar yang digelar oleh salah satu organisasi ini, setiap warga mendapat jatah 10 liter minyak goreng. Udah lama, dari tadi ngantri, makanya saya pegel banget kakinya. Berapa liter per orangnya, Bu? 10 liter. 10 liter? Ya. Sampai harga minyak kondusif dan bisa terjangkau dengan masyarakat, jangan terlalu mahal. Karena harga di pasaran sekarang per 2 kilo itu Rp54.000. Kasihan masyarakat Banten. Penjualan minyak goreng murah rencananya akan terus berlangsung dan dilakukan di beberapa lokasi berbeda dengan total 20 ton. Sementara warga berharap penjualan minyak goreng murah ini dapat digelar setiap pekan agar kebutuhan tercukupi. Hal yang sama juga terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan jerigen milik ibu-ibu ini mengular di depan sebuah toko sembako. Ibu-ibu ini rela menunggu berjam-jam untuk mendapat jatah minyak goreng curah 10 liter dengan harga Rp15.500 per liternya. Sebagian besar pembeli ini merupakan pengusaha kecil dan menengah, seperti penjual kerupuk, gorengan, dan lainnya. Saat ini stok minyak goreng curah hanya tersedia di beberapa toko tertentu. Hal ini membuat warga semakin kesulitan. Dari Lebak, Banten dan Pemalang, Jawa Tengah, Iskandar Nasution, Suryono, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa, selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang perbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Aprilia Putri. Pemirsa, gudang pabrik triplek di wilayah Krapyak, Sleman, Yogyakarta hangus terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar gudang pabrik triplek di wilayah Krapyak, Triharjo, Sleman, Yogyakarta, Minggu siang. Kobaran api cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar. Lebih dari 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian guna menjinakkan si jago merah. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di bagian belakang gudang. Selain tumpukan ribuan triplek, api juga menghanguskan 1 unit mobil bak terbuka yang terparkir di sekitar gudang. Ini pabrik triplek kok, gudang triplek kayak ini. Yang di dalam apa mas yang terbakar selain? Ya kalau triplek ada kendaraan 1, pickup. Yang 1 selamat Pak, mobilnya 2, yang 1 masih bisa selamat, yang 1 udah habis. Peristiwa kebakaran gudang triplek tersebut masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Belasan rumah warga di kawasan Pantai Pasir Padi, Pangkal Pinang, Bangka Belitung dirobohkan aparat Satpol PP. Pemilik rumah histeris karena tidak ada ganti rugi bagi warga yang tergusur. Emak-emak ini histeris meratapi rumah mereka yang sudah 20 tahun mereka tempati, dirobohkan secara paksa oleh Satpol PP Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dia bisa menyaksikan semua ini, bila perlu Bapak Wali Kota sendiri yang mengangkut alat kaki.
Mereka protes dengan membentang sejumlah tulisan bernada kecaman. Namun aparat Satpol PP yang mengerahkan alat berat seketika meratakan bangunan warga yang ada di kawasan Pantai Pasir Padi, Pangkal Pinang ini. Total ada 16 bangunan rumah yang dirobohkan. Tidak ada ganti rugi dari Pemkot Pangkal Pinang kepada warga yang terdampak penggusuran ini. Pemkot juga tidak menyediakan tempat tinggal sementara bagi warga yang terkena gusuran. Sekarang kalau pemerintah nak merangkul kami, macam mana kami ke depan? Rumah tak ada, Pak. Tanah pun sepitak, untuk kubur kita ada. Ha? Dari mana kami tidak diam? Kontrak kami nak bayar per bulan. Dari mana kami dapat duit? Kalau kami nak nyari dapat kais di dalam pasar padi ini. Sudah berapa tahun Bu Ibu menempati rumah ini? Sudah 20 tahun. Sementara itu, Pemkot Pangkal Pinang tidak memberikan tempat tinggal bagi warga tergusur ini karena warga mendirikan rumah di atas lahan milik Pemkot. Bangunan yang berdiri ini adalah di tanah ataupun aset pemerintah Kota Pangkal Pinang. Seperti itu. Jadi kemudian sebelum dilakukan eksekusi ini memang sudah kita lalui dan itu Sebelum dilakukan eksekusi, pihak Satpol PP telah melayangkan 3 kali surat teguran kepada pemilik bangunan. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, warga tetap bertahan. Diduga saling ejek, 2 kelompok pemuda di Situbondo tawuran petasan di area persawahan. Saling lempar petasan terjadi di area persawahan milik warga di Situbondo, Jawa Timur. Diduga tawuran petasan terjadi akibat saling ejek antar kelompok remaja dan terjadi saat dini hari menjelang waktu sahur. Tawuran petasan ini membuat warga melaporkannya ke polisi, namun polisi tak bisa berbuat banyak lantaran akses menuju persawahan yang sulit dijangkau. Kita akan lakukan penindakan, kita akan lakukan penertiban terhadap penggunaan petasan di masyarakat. Karena ini sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat, apalagi di saat bulan suci Ramadan yang menyebabkan kekhusyuan dan ketenangan dalam beribadah. Aparat kepolisian berjanji terus melakukan patroli di titik rawan untuk mencegah tawuran petasan terjadi selama bulan Ramadan. Selain di Situbondo, tawuran juga terjadi di Tangerang Selatan dan Bekasi. Puluhan remaja diamankan anggota kepolisian usai melakukan tawuran saat sahur. Dua kelompok remaja di Jalan Raya Jati Bening 2, Bekasi, Jawa Barat, Minggu dini hari saling serang menggunakan bambu, kayu, serta petasan. Hal ini pun membuat pengguna jalan yang melintas ketakutan. Komplotan remaja di bawah umur ini langsung diminta pulang, sedangkan untuk kendaraan yang tidak memiliki surat lengkap dibawa ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Di Jati Bening, informasinya itu sering terjadi tawuran antar anak-anak remaja, ya, antara anak-anak yang masih remaja tanggung. Sementara itu belasan remaja ini tak berkutik saat tim presisi dari Polsek Pondokaren menangkap mereka yang bersembunyi usai melakukan tawuran pada jam sahur. Para remaja yang ditangkap ini berasal dari 2 kelurahan di kawasan Tangerang, Banten, yakni Kelurahan Jurangmangu Barat serta Pondok Karya. Dari tangan mereka polisi mengamankan sejumlah senjata tajam dan batu yang mereka bungkus menggunakan kain sarung. Polisi juga akan memanggil orang tua guna pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut. Untuk Kelurahan Jurangmangun Barat, kita mengamankan barang bukti yaitu sajam dan batu yang dibungkus sarung. Sedangkan di Kelurahan Pondok Karya, kita menemukan barang bukti batu dibungkus dengan sarung. Pihak kepolisian mengimbau orang tua agar selalu mengawasi dan memantau anak-anaknya, terutama pada masa bulan suci Ramadan. Satu rumah di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, porak-poranda setelah tabung gas melon meledak. Akibat ledakan, 3 orang penghuni menderita luka bakar dan tertimpa reruntuhan rumah.
Rumah Bambang Prianto di Kampung Bunisari, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat hancur berkeping-keping. Bangunan lantai 2 dan atap rumah roboh diduga akibat ledakan tabung gas melon 3 kg. Polisi pun memeriksa TKP mencari tahu penyebab ledakan. Dari keterangan anak korban, musibah terjadi usai keluarga bersantap sahur. Main HP kan lagi nungguin subuh, terus tiba-tiba nggak kedengar suara gas, cuma taunya itu langsung jatuh aja. Yang jatuh apa itu? Ya langsung ngegebrak. Ada suara ledakan? Nggak kedengeran, tapi orang-orang ngedengar. Tapi rumahnya langsung Ini bensin, mau ngerokok ya? mau ngerokok, terus menyambar itu api. Dari gas 3 kilo itu? Dari gas 3 kilo. Ledakannya besar, Bu? Besar, sampai kedengeran 2 RT lah, 3 RT ya. Akibat ledakan, 2 anak korban terluka. 1 orang diizinkan pulang, sementara ayah dan anak korban lain menderita luka bakar serius hingga dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pemirsa, longsor yang terjadi di Kecamatan Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah membuat trauma bagi warga yang rumahnya berada di sekitar lokasi longsor. Tim gabungan dari relawan bencana dan warga terus melakukan evakuasi warga untuk dibawa ke lokasi pengungsian. Bencana tanah longsor terjadi di Desa Kutabima, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Akibatnya bencana longsor menimbun akses jalan. Untuk mengantisipasi timbulnya korban, tim relawan BPBD, TNI, dan Polri melakukan evakuasi warga yang masih bertahan di rumah mereka. Longsor juga terjadi. Bahkan warga yang sebelumnya memilih tinggal di rumah, kini diungsikan ke tempat yang aman. Proses evakuasi warga tidaklah mudah karena akses jalan tertimbun material longsor. Dan yang terdampak. BPBD Kabupaten Cilacap menyediakan beberapa lokasi pengungsian, di antaranya gedung sekolah. Warga mengaku memilih mengungsi karena takut bila bencana tanah longsor susulan di desa mereka terjadi lagi. Karena rumahnya pada kena longsor, rusak semuanya, kan kami juga takut gitu. Jadinya diungsikan dulu. Udah berapa hari di sini? Baru 1 malam. Baru 1 malam. Untuk masyarakat sendiri yang ada di sana masih ada apa? Semuanya sudah di? Masih ada. Kira-kira berapa orang? Ya kurang lebih ada 10 orang mah. Bencana tanah longsor di Desa Kutabima ini terjadi pada Jumat sore hingga Sabtu pagi setelah wilayah desa diguyur hujan selama sehari semalam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tanah longsor ini, namun 3 rumah warga rusak dan akses jalan tertutup material tanah. Pemirsa, pasar takjil Ben Hill, Jakarta Pusat diserbu pembeli di hari pertama berpuasa. Ya, jatuh di tengah aturan PPKM level 1 di Jakarta, antusias pasar kembali ramai usai 2 tahun sebelumnya terbatasi ketatnya aturan. Para pedagang mengaku senang dengan antusias pengunjung yang langsung membanjiri pasar takjil di hari pertama bulan Ramadan. Pasar kaget ini menjual aneka makanan buka puasa hingga lauk pauk. Setiap tahunnya, pasar kaget ini selalu dipadati pengunjung jelang buka puasa. Namun selama pandemi, jumlah pembeli berkurang karena adanya pembatasan. Tahun ini, antusiasme warga telah kembali. Modalnya wawancara ya pedagang sama pembeli. Ya, lalu pemirsa, seperti apa suasana buka puasa di Pasar Takjil kawasan Bendungan Hilir saat ini? Sudah ada rekan Bayu Pradana di sana. Bayu, seperti apa ini suasana buka puasa hari pertama di pasar di sana? Apalagi hujan deras mengguyur. April, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda dan juga pemirsa iNews. Saya mau buka puasa dulu. Segar sekali, ini adalah salah satu menu yang saya dapatkan di Pasar Takjil Ben Hill. Ini adalah es buah dan memang banyak sekali menu lainnya yang ada di sini. Dan saya akan mengajak Anda bersama juru kamera Seprio Donaldi. Kita sama-sama melihat seperti apa kondisi Pasar Ben Hill di sore hari ini. Bisa dilihat di belakang saya ini adalah kondisi porak-poranda. Tapi ini porak-poranda yang menjadi berkah bagi para pedagang. Dikarenakan memang hanya selang beberapa jam saja
ini sudah terlihat habis dan ludes dari para pembeli yang tadi menyerbu Pasar Ben Hill di hari pertama Ramadan 1443 Hijriah. Di belakang saya salah satunya adalah gudeg yang menjadi langganan di Pasar Ben Hill ini, dan tentunya sudah tidak lengkap lagi gudegnya karena tadi sudah diserbu oleh pembeli dan saat ini sudah mulai dirapihkan untuk besok bersiap lagi. Dan tentunya ada masakan Sunda juga, dan ini juga ada aneka kue-kue yang memang masih disediakan. Ini yang uniknya adalah menu yang berbeda ditawarkan dari meja ini, di mana sore tadi kami melihat meja ini menawarkan aneka gorengan dengan harga yang masih murah bisa dibilang. Jadi jangan takut walaupun bisa dikatakan minyak menjadi salah satu fenomena, namun di meja ini gorengannya masih dikatakan ini masih cukup terjangkau. Dan tadi selang beberapa menit saja gorengan ludes, dan tanpa berhenti pedagang di kios ini sekarang menjajakan aneka kue. Dan memang tadi saya juga sudah borong nih pemirsa, ini ada aneka kue, ada kroket dan juga ada aneka pie, dan di sini juga ada bolu, lalu juga ada bika Ambon dan juga ada lupis. Kue dari berbagai provinsi di Indonesia bisa didapatkan hanya di Pasar Ben Hill ini saja. Menghemat waktu, juga menghemat kantong Anda bisa menikmati aneka menu khas Indonesia. Masih kurang, saya akan mengajak kembali Anda untuk melihat seperti apa. Di sini ada kolak juga yang menjadi khas di bulan Ramadan, dan tentunya apabila kolak Anda tidak mau kolak, juga ada pempek di sini pemirsa. Ini pempek, ada pempek kapal selam, ada pempek yang kecil juga ya. Di sini ada pempek lenjer dan lain-lain. Ini juga menjadi favorit. Tadi ini sampai diisi berkali-kali demi memenuhi permintaan para pembeli, dan akhirnya ini masih hanya tersisa seperti ini saja. Dan tentunya memang tadi kami melihat adanya puncak dari para pembeli yang mengunjungi Pasar Ben Hill ini pada sore hari sekitar pukul 4 atau pukul 5 tadi, ini langsung tumpah ke Pasar Ben Hill. Bahkan bukan hanya pembeli lokal saja, tapi juga kami melihat adanya bahkan ada YouTuber dari Uni Emirat Arab yang juga tadi sempat menyambangi Pasar Ben Hill ini, bukan hanya untuk menyoroti Pasar Ben Hill sebagai salah satu tujuan wajib di Jakarta di tengah bulan Ramadan, tapi juga menyoroti aneka menu dari Indonesia. Tentunya ini menjadi salah satu awal yang indah di Ramadan 1443 Hijriah ini, bukan tanpa alasan, tapi karena 2 tahun sebelumnya Ramadan jatuh di tengah aturan yang ketat di Jakarta, dan kali ini akhirnya baik pedagang maupun pembeli ini akhirnya bisa kembali melakukan rutinitas mereka, tradisi mereka untuk menawarkan maupun juga berburu takjil di tengah bulan suci Ramadan. April. Beragam sekali makanan menu hidangan berbuka puasa di sana, Bayu. Ini menjadi pilihan tersendiri untuk masyarakat. Namun dengan stok yang habis dengan cepat, pasti ramai sekali ya tadi ya. Seperti apa penerapan protokol di sana, Bayu? Protokol kesehatan. Ya, April, meskipun tadi sudah sangat ramai, namun memang penyelenggara dari pasar takjil ini tidak lupa untuk menjaga kesehatan baik dari pedagang maupun juga pembeli. Karena ini semua yang menjadi harapan kita kembalinya perputaran ekonomi, terutama juga tradisi di bulan Ramadan ini, yaitu berburu takjil dan juga aneka aktivitas berdagang. Di antaranya yaitu juga aktivitas protokol kesehatan juga diperhatikan sekali, dan tadi sore memang Karang Taruna yang menjadi panitia dari adanya pasar takjil Ben Hill ini juga sempat berpatroli dan memastikan bahwa semuanya ini bisa tertib dalam menaati protokol kesehatan dan juga membagikan masker secara cuma-cuma. Ini tentunya bukan hanya untuk menjaga 1 orang ataupun 2 orang saja, tapi untuk menjaga semuanya dan tentunya menjaga agar ekonomi terutama di Pasar Ben Hill ini bisa terus berputar, bukan hanya saat ini saja tapi juga ke depannya semakin berangsur normal, April. Dan tentunya April dan juga pemirsa, selain itu juga transaksi bayar-membayar juga walaupun masih terlihat ada sejumlah masyarakat yang menggunakan uang tunai, namun juga beberapa pedagang di sini menawarkan pilihan lainnya seperti menggunakan kris atau transfer yang bisa dilakukan demi meminimalisir adanya sentuhan seperti itu ataupun juga pertukaran benda-benda lainnya yang memang bisa berbahaya dalam menjaga kesehatan. April. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Pasar Ben Hill, Jakarta. Selamat bertugas kembali sembari menikmati makanan hidangan berbuka puasa.
Pemirsa, 6 orang tewas dalam kecelakaan maut antara minibus dan truk tangki minyak di jalur Pantura. Kami kembali usai jeda berikut ini.